Pemirsa, ini benar-benar pembahasan yang sangat penting dan menarik sekali buat saya. Karena terus terang, saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah, saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat. Tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya, no? Nah itu dia, poin yang paling penting sebenarnya ya yang harus kita tekankan adalah soal ada dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah ini dia, ketika ada yang menyampaikan sesuatu, kita harus tanya dulu ada dalilnya atau enggak gitu ya. Nah ini juga hak kita sebagai para jamaah misalnya berdiri di satu majelis dengan ustadz. Misal ustadz, kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah kita ada punya hak untuk bertanya kepada ustadz, afwan kira-kira ada dalilnya untuk itu. Nah balik lagi ini supaya kita menuntut ilmu, kan menuntut ilmu itu wajib ya, dan ini menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang semakin berilmu dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Betul sekali, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi justru kita malah melakukan bid'ah. Itu kan Astaghfirullah. Kiai Haji Abdus Salam Shohib menyayangkan program beriman yang ditayangkan di Trans TV yang membid'ahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Astaghfirullah. Presenter Teuku Wisnu yang didampingi Saskia Atyameka dalam satu episodenya menyebutkan membacakan Fatihah tidaklah sampai kepada orang yang sudah wafat. Pemirsa, ini benar-benar pembahasan yang sangat penting dan menarik sekali buat saya. Karena terus terang, saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah, saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat. Tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya, no? Nah itu dia, poin yang paling penting sebenarnya ya yang harus kita tekankan adalah soal ada dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah ini dia, ketika ada yang menyampaikan sesuatu, kita harus tanya dulu ada dalilnya atau enggak gitu ya. Nah ini juga hak kita sebagai para jamaah misalnya berdiri di satu majelis dengan ustadz. Misal ustadz, kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah kita ada punya hak untuk bertanya kepada ustadz, afwan kira-kira ada dalilnya untuk itu. Nah balik lagi ini supaya kita menuntut ilmu, kan menuntut ilmu itu wajib ya, dan ini menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang semakin berilmu dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Betul sekali, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi justru kita malah melakukan bid'ah. Itu kan ditemui di acara istighosah dan pengukuhan pengurus PBNU 2015-2020 di Masjid Istiqlal, Sabtu 5 September 2015, Gus Salam membuka pintu untuk para kalangan selebriti menuntut ilmu agama. Terkait dengan kontroversi dari apa yang disampaikan oleh beberapa artis tentang masalah bacaan Al-Fatihah, apakah bisa sampai kepada mayit atau orang yang telah meninggal, maka menurut saya sebenarnya itu adalah hal yang sudah dijelaskan ya, karena ada sebuah hadis yang menjelaskan dengan nyata salah satu tanda-tanda atau salah satu amal yang berlangsung terus walaupun orang sudah mati adalah doa dari anak. Waladun sholihun yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Dan doa yang paling hebat dan paling top itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Dan saya kira bacaan Fatihah yang disampaikan kepada orang yang telah meninggal itu adalah bagian dari doa. Bagaimana kita sebagai Nahdien, sebagai orang-orang NU menyikapi fenomena semacam ini agar tidak terulang. Tentu PBNU harusnya mulai membuka komunikasi dengan berbagai jaringan media maupun pelaku yang ada di kalangan artis, sehingga komunikasinya bisa berjalan dengan baik, dan dari kalangan artis yang memang bagian dari Aswaja bisa menjadi delegasi atau perwakilan kita di dalam menyampaikan ajaran-ajaran Aswaja yang kita yakini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah untuk membentengi umat dari hal semacam itu adalah membangkitkan kembali ranting-ranting Nahdlatul Ulama yang ada di desa-desa. Karena sebenarnya
ujung tombak dari Nahdlatul Ulama ini adalah di ranting-ranting yang langsung bersentuhan dengan masyarakat lapis bawah.